Innal umamah, maka suanapun umat-umat atau bangsa-bangsa, kullaha semuanya. Fa innal umamah, maka suanapun bangsa-bangsa, kullaha semuanya, qadir takot sungguh meningkat. Qadir takot sungguh meningkat bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan, wal hikmati, dan hikmah. Ya. Gitu. Bangsa-bangsa itu mengalami peningkatan sebab ilmu pengetahuan, wal hikmati, dan hikmah. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza tafsiruh, dan adapun tafsir ini, wa hadza tafsiruh, dan adapun tafsir ini, alladzi ikhtartuhu, yang memilih saya kepada tafsir ini. Wa hadza tafsiruh, dan adapun tafsir ini, alladzi ikhtartu, yang memilih saya kepada hadza tafsir, lisyafaati, untuk syafaat. Jadi syafaat itu penjelasannya banyak, tafsir itu penjelasan. Nah, beliau memilih tafsir yang telah dikemukakan sesuai dengan Imam Al-Ghazali. Kama, sebagaimana jemaah mengumpulkan atau menggabungkan apa hadza tafsir, kama jemaah, sebagaimana jemaah menggabungkan apa tafsir ini, bainal aqwali, antar beberapa pendapat, kuliha semuanya. Bainal aqwali, antar beberapa pendapat, kuliha semuanya. Wal ahaditsi, dan beberapa hadis. Wa nidhamillahi azza wa jalla, dan aturan Allah yang maha mulia dan maha agung. Wa aturan Allah mulkihi, dalam kekuasaannya, fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Ayatil Quran, dan ayat-ayat Al-Quran. Wa adlillahi subhanahu wa ta'ala, dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau memaparkan tafsir itu penjelasan terhadap kata syafaat dengan menggabungkan beberapa pendapat, hadis, dan juga sunnatullah di alam semesta. Maka kemarin beliau menyinggung hukum dud. Ya. Maka beliau menyinggung hukum sebab akibat. Itu hukum kausalitas, itu berlaku di alam semesta. Semua teori dalam ilmu alam, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, itu tunduk kepada hukum kausalitas. Kalau kausalitas itu tidak diterima, maka semua teori itu menjadi hancur. Karena sandaran dari ilmu alam itu bahwa di alam ini ada hukum sebab akibat. Gitu loh ya. Bahwa A mengakibatkan B, B mengakibatkan C. Nah, itu sunnatullah. Dan itu dipakai oleh Tontowi Jauhari dalam mentafsirkan syafaat. Maka Imam Tontowi Jauhari tidak fatalistik ya dalam mentafsirkan syafaat. Kan kita sering mendengarkan pengajian yang fatalistik. Fatalistik itu apa? Seakan-akan orang itu gak usah berusaha, gak usah beramal, yang penting dapat syafaatnya Nabi Muhammad besok pasti
selamat kan enak men orang-orang beling kayak Alvin kayak gendut ini. Ya kan? Kayak Wahabi enak men. Terus enggak usah sholat, enggak usah enggak usah puasa. Beling asalkan dapat syafaat terus masuk surga. Enak men. Nah, itu ya. Pendapat itu kan seakan-akan yang banyak disampaikan itu mengingkari hukum kausalitas. Maka Sayyid Tontowi Johari sampai berlembar-lembar menggabungkan berbagai pendapat, termasuk beliau ngasih umpama orang beriman itu ibarat baru menanam benih. Benih ini bisa berbuah kalau apa? Kalau dirawat, disiram, dipupuk, terus penyakit-penyakitnya disingkirkan. Kan begitu ya? Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hakada demikian. Hakada demikian. Yunasibu demikian ini yunasibu selaras yunasibu menyelarasi mencocoki ma kepada sesuatu yajibu yang wajib apa ma yajibu yang wajib ma kepada sesuatu yajibu yang wajib antakuna agar ada alaihi atas ma umatul islamiyatuh adapun umat Islam. Pendapat ini nyocoki atau sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban umat Islam fi mustaqbaliz zaman, di mustaqbaliz zaman, masa depan zaman. Fi mustaqbaliz zaman, di masa depan. Ini beliau dulu ya berkata di masa depan. Mestinya ya sekarang ini, wong beliau ini sudah lama berkatanya ya. Jadi apa, umat Islam jangan menjadi umat yang berpangku tangan. Gitu ya. Jadi tahu kalau Allah itu ya memberlakukan kausali hukum sebab akibat. Karena orang tahu hukum sebab akibat ini, orang kalau ada akibat diteliti sebabnya. Nah, gitu. Jadi kalau ada gedung terbakar, ini tidak bisa kalau kamu percaya hukum kausalitas, kok terbakar? Wis kersane Gusti Allah. Tidak bisa begitu, harus dicari ini apa sebabnya. Paham? Gak bisa. Fit, kok terbakar, Fit? Wis kersane Gusti Allah, kamplengi Alvin ini. Saya ngamplengi kamu ya kersane Gusti Allah, Vin, gitu kan. Itu namanya orang fatalistik. Nah, yang seperti itu yang akan membuat Islam ini terbelakang karena umat Islam tidak mau berpikir runtut. Paham? Harus dicari. Oh, ternyata ini kemungkinannya di mana? Oh, di sini pusatnya. Oh, ini dekat ada setrum listrik. Oh, berarti ini ada kabel yang konslet di sini. Siapa yang masang kabelnya? Atau apakah ini ada kesengajaan? Nah, kalau apa saluran listrik baik semua, nggak ada masalah, gitu ya. Terus kompor nggak ada yang hidup, nggak ada api, nggak ada apa, loh kok terbakar? Wah, ini berarti ada orang lain membakar. Itu dipelajarin. Itu namanya orang tahu hukum kausali. Terus Alvin naik motor, tahu-tahu nabrak. Kok nabrak, Vin? Kalau begitu was kersane Gusti Allah kamu gak saya obatin, waras semua mati oh. Nah gitu saja kalau begitu. Nah ini yang membuat mundur orang Islam ya, dipelajari. Coba Bin, oh iya ternyata remnya kamu ini gak makan, kenapa dipakai? Nah itu loh ya. Oh ternyata Alvin sedang teler, nah kamu naik motor. Nah gitu loh ya. Jadi apa-apa itu pasti ada sebab akibatnya. Paham? Bisa sebabnya itu manusia, bisa sebabnya itu objek material. Nah, gitu loh ya. Objek material itu apa? Motornya. Bisa subjeknya yaitu Alvinnya yang
teler. Nah gitu. Kamu harus anak-anak berpikir begitu. Nah besok kamu ya setelah keluar pondok, ini kamu kok jadi pengangguran? Kesan di Gusti Allah. Ya. Gak bisa begitu. Kamu di pondok dulu ngapain? Ya kalau kamu di pondok hanya makan, minum, tidur, ya jadi pengangguran ya wajar. Ya apa enggak? Ya bang, pergi ke masyarakat gak siap. Ilmu tidak punya, keterampilan tidak punya, ketakwaan kepada Allah tidak punya, kedekatan dengan Allah gak punya. Kamu pinter ya enggak, ampuh ya enggak, jaduk ya enggak. Ya, kamu ya hanya melihat apa ini? Genteng tiap hari. Jadi penghayal kelas berat. Hanya terlentang di kamarnya. Nah, hanya akan seperti itu. Nah, kalau kamu tahu hukum sebab akibat, ya enggak, saya ini harus melakukan sesuatu. Nah, gitu loh ya. Jadi anak-anak jangan jadi seperti itu, ya. Ini yang wajib dimiliki oleh umat Islam fi mustaqbaliz zaman. Pada masa depan. Ini dulu, maksudnya yang sekarang ini. Nah, karena umat Islam tidak, Vin, sebagian besar umat Islam seperti Alvin itu, Vin, kersane Gusti Allah. Loh, Vin, kamu sakit apa, Vin? Loro weteng. Kenapa? Tadi makan apa, Vin? Wis kersane Gusti Allah. Nah, ini kan ada sebabnya. Alvin tadi minum air apa minum indrim, kan begitu? Nah, itu bukan kok malah sakit perut, wis kersane Gusti Allah. Itu ada kausali. Paham ya? Ini harus dipahami oleh umat Islam. Fa innal umamah, maka suanapun umat-umat atau bangsa-bangsa, kullaha semuanya. Fa innal umamah, maka adapun bangsa-bangsa, kullaha semuanya, qadir takot sungguh meningkat. Qadir takot sungguh meningkat bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan, wal hikmati, dan hikmah. Ya, gitu. Bangsa-bangsa itu mengalami peningkatan sebab ilmu pengetahuan, wal hikmati, dan hikmah. Gitu loh.